Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, khususnya para ummahat dan akhwat jemaah pengajian di Masjid Raya Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini di hari Jumat, mudah-mudahan di waktu yang penuh dengan barakat, waktu di mana doa-doa diijabah Allah SWT, kita duduk di sini dalam rangka sama-sama mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan berharap taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, senantiasa kita ikuti dan pedomani serta imami. Pada sore ini kita belajar satu demi satu hadis-hadisnya, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu dan meningkatkan iman kita. Ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dirahmati Allah, bersama Imam Al-Bukhari melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad, kita sampai pada bab yang ke-41. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man ala jariyataini aw wahidah. Babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab tentang orang yang menafkahi dua anak perempuan atau satu. Maksudnya adalah bab keutamaan. Bab tentang keutamaan orang yang
memelihara, menafkahi, mendidik 2 anak perempuan, bahkan 1 orang. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara adab-adab Islam yang mulia adalah menjaga, memelihara dan mendidik kaum wanita. Ini penting diingatkan selalu, karena dulu orang-orang jahiliyah sangat merendahkan wanita. Bahkan jahiliyah sekarang juga merendahkan kaum wanita. Kalau melihat konteksnya wanita di masa jahiliyah Arab sebelum Nabi SAW diangkat, mereka merasa terhina, merasa rendah, merasa terbebani dengan datangnya anak-anak wanita. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila seseorang diberitahukan kepadanya bahwa dia mendapatkan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddah, maka mukanya hitam atau merah padam karena menahan amarah. Subhanallah, mereka menganggap wanita sebagai aib. Dalam konteks jahiliyah juga wanita tidak mendapatkan hak waris, bahkan mereka justru diwarisi. Tapi kemudian Islam mengangkat wanita-wanita, bahkan menghasung kaum laki-laki atau kaum ayah untuk memiliki banyak anak wanita. Oleh itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia mempunyai sahabat atau murid yang mempunyai anak perempuan 7 orang. Setiap dia melahirkan disampaikan kepada Imam Ahmad lalu selalu mengatakan, innal anbiya abul banat, innal anbiya abul banat. Bagus itu akhi, karena sesungguhnya para nabi itu adalah bapak-bapaknya para anak wanita. Artinya rata-rata mereka memelihara anak wanita. Jadi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan di bab ini bab tentang keutamaan memelihara, mendidik, membiayai, menafkahi anak-anak kita yang perempuan. Gimana tidak? Karena wanita itu adalah madrasah, adalah sekolah pertama anak kita yang akan menentukan arah kemana dan bagaimana anak kita. Subhanallah, disebutkan dulu ibundanya Muawiyah bin Abi Sufyan di masa ketika anaknya Muawiyah sedang main-main dengan teman-temannya, dengan anak teman-teman ibunya atau dengan teman-temannya, melihat kelincahan dan kecerdasan Muawiyah bin Abi Sufyan, para wanita itu mengatakan, inna hadzal walad, sesungguhnya anak ini yakunu sayamlikul Arab, dia akan menjadi rajanya orang Arab. Masya Allah. Lalu ibunya Hindun mengatakan, la bal sayamlikul Arab wa ajam. Ini anak bukan hanya jadi raja orang Arab, tapi juga akan jadi raja orang Arab dan orang Ajam. Masya Allah, tabarakallah. Para ummahat dan akhwat yang rahmati Allah, lihat berapa besarnya peran seorang ibu, ya, peran seorang ibu. Dan benar Muawiyah akhirnya menjadi awwalu mulukil Islam, menjadi raja Islam pertama.
setelah masa khilafatun nubuwah, kekhalifahan ya Nabi alaihissalatu wassalam, lalu datang masa kerajaan Bani Umayyah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang atau raja pertama dalam Islam. Dia lagi peran seorang ibu. Ibunda seorang pemimpin besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari rahim seorang ibu yang menjaga kejujuran, yang menjaga amanah, yang menjaga kebersihan hati dan kejujuran kepada kaum muslimin. Suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala seperti biasa berjalan mengelilingi kota Madinah di malam hari, karena beliau ingin atau tidak ingin ada rakyatnya yang tak bisa tidur malam karena kedinginan, maka dia siapkan selimutnya, atau tidak bisa tidur karena kelaparan, dia siapkan makannya, atau tidak mendapatkan rasa aman, maka dia berikan penjagaan dan pengamanan. Sampai pada suatu tempat dia mendengar seorang ibu dan seorang anak perempuan sedang bisik-bisik kedengaran di tengah kesunyian malam. Apa kata ibunya? Segera wahai anakku, isi cepat, dicampur susu itu dengan air. Dan Umar di balik pintu atau di balik dinding menguping apa yang dibicarakan. Jawab sang putri yang salihah, yang afifah, yang tahira, mengatakan, ya ummah, wahai ibu, alaysa amirul mu'minin qad naha an zalik? Bukankah amirul mu'minin Umar sudah melarang itu? Qala anna li Umar ayyarana, gimana Umar bisa melihat kita? Qala illam yarana Umar farabbu Umar sawfa yarana, atau kama qalat. Andainya Amirul Mukminin Umar tidak bisa melihat, tapi pasti Rabb Allah yang memiliki Umar, Amirul Mukminin, pasti melihat. Umar langsung pulang ke rumahnya, memanggil anaknya Asim dan menyuruhnya untuk menikahi perempuan tersebut, anak gadis tersebut. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, dari situ lahir, kalau kamu tidak nikah, saya akan nikah, kata Umar. Subhanallah, alhamdulillah, jadi pernikahan antara wanita salihah yang tumbuh dengan amanah fisabilillah. Kemudian dari pernikahan itu lahir seorang anak perempuan yang cantik dan juga cerdik dan cerdas. Kemudian salihah pula, bernama Laila dan diberi kunyah Ummu Asim, dan akhirnya dia yang menikah dengan ayahnya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz ibn Marwan, saudara Abdul Malik ibn Marwan. Dari pernikahan Abdul Aziz dengan Laila Ummu Asim terlahirlah seorang anak yang disebut Umar bin Abdul Aziz, yang telah membuat catatan sejarah umat Islam kembali seperti ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu 2 periode, tidak perlu 2 pelita, apalagi sampai 30 tahun. Dia hanya 2 tahun 5 bulan 5 hari. Subhanallah, ini juga lahir dari didikan seorang wanita yang salihah, qanitah dan abidah. Maka bab ini adalah bab yang sangat besar dan luar biasa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Adab. Babu man ala jariyataini aw wahidatan. Bab tentang orang yang mendidik, membina, menafkahi, membiayai
melindungi, memelihara, mengajar 2 orang anak perempuan atau 1. Haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid al-Makki al-Muqri. Qala haddatsana Harmalah bin Imran, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Imran ibn Qarrad Abu Hafs At-Tujibi Al-Misri. At-Tujibi Al-Misri. An Abi Ushanah Al-Ma'afiri, dari Abi Ushanah Al-Ma'afiri Al-Misri, namanya Hay ibn subhanallah, ismuhu, namanya Hay Al-Misri. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah ibn Amir Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banat wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang diberikan rezeki 3 orang anak wanita, wa sabara alaihinna, kemudian sabar terhadap mereka, wa kasahunna min jidati, dan dia berikan mereka pakaian dari hartanya sendiri, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak itu akan menjadi penghijab baginya dari api neraka. Subhanallah, subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki anak perempuan ternyata menjadi kita dijauhkan dari api neraka. Subhanallah, ini adalah hasungan dari Nabi, motivasi yang besar, karena memang orang-orang waktu itu memang merasa terbebani dengan perempuan, anak-anak perempuan. Tapi Nabi jadikan dia sebagai suatu kesempatan besar untuk meraup untung dan pahala, untuk menjauhkan diri dari api neraka. Siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan sabar mengurusi mereka. Memang memelihara anak perempuan ekstra lebih berat dari memelihara anak laki-laki. Pada umumnya memelihara anak perempuan lebih ini daripada anak laki-laki. Pertama, karena dari sisi biaya juga anak perempuan pada umumnya itu lebih besar daripada anak laki-laki. Oh, lebih besar laki-laki, Ustaz. Itu karena apa itu? Karena boros. Tapi kalau untuk urusan sebenarnya urusan mendasarnya lebih besar anak perempuan. Karena anak perempuan itu misalnya perlu perhiasan, dan pakaiannya juga perlu yang berbeda dengan kaum laki-laki. Ini pada umumnya. Yang kedua, bila pergi kemana-mana memerlukan ada mahram, dan itu juga memerlukan lebih sulit daripada anak laki-laki. Anak laki-laki alhamdulillah yang asal benar pendidikannya, maka dengan mudah kita melepasnya. Kemudian anak perempuan menjadi tanggung jawab melekat sampai mereka mendapatkan pendamping atau suami yang akan menjadi pengganti untuk membiayai dan menafkahi, yaitu menjadi pengganti ayahnya yang harus bertanggung jawab. Maka disebut oleh Nabi dengan bahasa wa sabara alaihinna, sampai bahkan setelah menikah sekalipun kadang-kadang juga tak luput daripada menanggung hal-hal yang kadang-kadang di luar keinginan. Jadi
Seorang ayah juga harus kadang menanggung hal-hal yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan suaminya dan sebagainya. Maka Nabi SAW menghasung kita untuk bersabar terhadap anak-anak perempuan itu. Wa kasahunna min jidatih, dan dia berikan mereka pakaian dari apa? Dari kekayaannya sendiri. Ini disebut kenapa kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau seorang laki-laki, apalagi menurut tradisi orang Arab dulu dan juga dalam kondisi kita, bahwa anak laki-laki dibelikan pakaian, dibelikan kendaraan dan sebagainya, mereka nanti setelah mereka berhasil dan kita didik, mereka punya tanggung jawab melekat kepada orang tuanya. Berbeda dengan anak perempuan yang tidak memiliki tanggung jawab menafkahi. Karena memang pada asalnya dalam Islam, wanita tidak punya tanggung jawab menafkahi keluarganya, baik anak maupun orang tuanya. Tapi anak laki-laki tetap. Nah, orang kadang-kadang kalau bukan karena mengingat kasih dan sayang atau karena ikhlas dalam beramal, berat dia akan mengeluarkan sesuatu yang hasilnya nanti untuk orang lain. Ini mohon maaf, ada pandangan sebagian orang tua mungkin karena terpengaruh agar jahiliyah, ini saya besarkan anak ini nanti dipersunting orang, dibawa orang untuk dia, saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi SAW menyebutkan masalah ini, wa kasahunna min jidatih, ia menghabiskan, lalu setelah itu diambil oleh orang, bahkan anak itu akan lebih taat kepada suaminya daripada taat kepada orang tuanya. Ya, tetapi ma'asyiral akhwat, ma'asyiral ummahat yang dirahmati Allah SWT, andainya dia bisa menjadikan anak perempuan tersebut menjadi anak yang salihah, yang berbuat taat dan berbakti kepada suaminya, kemudian bisa mendidik anak-anaknya, yaitu cucu bagi sang bapak atau sang ibu nanti yang akan melahirkan, maka nama itu tidak akan hilang. Jasa itu akan selalu dikenang, bahwa jadinya perempuan itu karena didikan sang ayah itu, ada didikan sang ibu itu. Maka sebenarnya yang tepat keyakinan kita sebagai yang memiliki anak perempuan adalah, jangankan anak orang yang kita jadikan baik, jangankan anak kita yang kita jadikan baik, anak orang saja yang kita didik, lalu dia menjadi orang baik, kita mengalir kepada kita pahalanya, karena kita yang telah mendidiknya. Apalagi anak kita sendiri. Maka inilah harus prinsip yang dipegang oleh orang tua ketika diberikan ujian atau diberikan beban yang sebenarnya sangat-sangat menggembirakan dan meringankan. Nah, apa balasan? Walaupun terasa berat, tapi ingat timbangannya di sisi Allah berat, yaitu kunna lau hijaban minan nar. Perempuan-perempuan yang dididik dengan baik itu nanti menjadi penghijabnya dari api neraka. Ya, mungkin bisa diilustrasikan anak perempuan yang dididik oleh ayah-ayah yang penyayang, ayah-ayah yang perhatian, ayah dan ibu yang tak pernah lelah mendidik mereka, menafkahi mereka sampai menjadi, pasti akan senantiasa menuai kebaikan otomatis, karena itu hasil karya mereka. Yang kedua, anak yang salihah tersebut akan tak pernah lupa untuk memberikan doa untuk orang tuanya. Bahkan kalau Allah bukakan baginya dunia, lalu dia menjadi seorang yang perhatian dan pemurah seperti dulu sang ibu dan sang ayah, maka tidak mustahil mereka akan memberikan sumbangan-sumbangan atas nama orang tuanya, sedekah jariyah yang diwakafkan atas nama ayah atau ibunya. Subhanallah, tidak sedikit itu terjadi. Makanya kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, orang-orang tua, ya, orang-orang tua
sangat berbahagia bila mendapatkan amanah seperti ini, karena memang balasannya, kebaikannya sangatlah besar. Taib, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat kedua dalam bab ini, ala hadatsana Al-Fadl ibn Dukain, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibn Dukain, yaitu Abu Nuaim Al-Basri, yaitu syekh yang sangat disegani oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala hadatsana Fitr, yani Fitr ibn Khalifah, Fitr ibn Khalifah Al-Makhzumi an Surahbil ibn Sa'id ibn Sa'ad ibn Ubadah Al-Ansari, qala sami'tu Ibn Abbas, saya mendengar Ibn Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak kecil yang diberkahi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Nabi untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah jadikan dia faqih beragama dan ajarkan kepadanya tafsir, sehingga terkenallah beliau dengan habrul ummah, ulama besar umat, wa turjumanul Quran, dan ahli tafsirnya Al-Quran. Kalau disebut tafsir, maka Ibnu Abbas adalah imamnya. Ma'asyiral akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga hasil didikan keluarga Baitun Nubuwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia sering bermalam di rumah Nabi alaihi salatu wassalam karena bibinya Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah adalah saudari kandung daripada ibunya Safiyah bintul Harith Al-Hilaliyah. Dia banyak belajar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam karena sering ke rumah bibinya. Beliau meninggal umur Nabi meninggal umur ketika Nabi meninggal umurnya baru lebih kurang 13 tahun. 13 tahun karena beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah. Tapi di masa Umar bin Khattab, di saat umur 18 tahun sudah menjadi penasihat utama Imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, ma min muslimin tudrikuhul ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah. Tidak seorang muslim pun, di sini disebutkan orang tua yang mana? Orang tua yang muslim. Karena orang yang non muslim tidak akan masuk surga. Orang tua yang muslim, karena yang non muslim tidak akan masuk surga. Nah, orang tua non muslim tidak masuk surga. Jadi kalau ada orang Islam, ma min muslimin, sini. Ma min muslimin. Nah, siapa nama? Sini. Tak. Masya Allah. Tidak seorang muslim pun, maksudnya orang tua di sini, tidak seorang tua muslim pun tudrikul natnatan, yang mendapatkan 2 orang anak perempuan sesuai dengan bab tadi. Fayuhsinu suhbatahuma, lalu dia bergaul dengan anak perempuannya itu, artinya memelihara, mendidik, menjaga, menghidupi, menafkahi dengan baik. Artinya dengan baik, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan yang dia miliki. Kalau zaman sekolah kita, patut sekolah, disekolahkan ke sekolah yang beradab dan berpendidikan yang baik. Patut dia harus diberikan pakaian yang seperti dia pakai sendiri. Dan makannya dicukupi, kesehatannya diperhatikan. Kemudian pergaulannya juga dibatasi supaya tidak
bebas sehingga tidak terdidik dengan baik, sehingga menjadikan sumber dosa. Nah, kalau dia yuhsinu suhbatahuma, menjadikan anaknya itu baik. Kalau orang Arab dulu punya acuan anak orang tua yang baik mendidik anaknya, menjadikan acuan bahwa kullu fatatin mu'jabatun bi abiha, sampai sang anak perempuan sangat kagum pada sang ayah. Itu lebih kurang. Bisa tidak kita menjadikan anak mengagumi kita? Ya, anak mengagumi kita. Ini tentu saja perlu satu, kebaikan kita sendiri. Yang kedua, perhatian kita. Yang ketiga, kemauan kita. Yang keempat, kerjasama antara suami dan istri. Sebab sebaik apapun suami nanti memperhatikan anak, tetapi ada dari istri tidak mendukung, berlomba pula mak sama ayah untuk mencari perhatian anak, akhirnya memang ini bisa rusak dalam dunia pendidikan. Maka seorang ibu harus mengangkat sang ayah atau suaminya depan anaknya, sebaliknya sang ayah pun harus memperbesar kebaikan istrinya pada pendidikan anak di depan anaknya, jangan sebaliknya. Ya, karena kalau suatu dia sebaliknya, dan toge ada uang, toge ada denda, kan jadi apa aja kau renyinya, kata maknya. Akhirnya termakan pula dengan itu, akhirnya ayahnya tidak lagi menjadi orang yang dikagumi. Kalau sudah tidak kagumi, maka pendidikan akan cepat mengalami kegagalan, karena perkataan sang ayah itu sudah tidak bernilai dan berharga besar. Sebaliknya juga seperti itu. Sang ayah yang mengatakan, kau jangan contoh mak kalau ini. Kalau contoh mak kau contoh apa mak duya aja. Akhirnya atau lebih-lebih, wang kalau ke anak laki-laki nanti, misalnya bapak bilang, wang kalau cebini jangan contoh mak dah tahu waktu dendanya. Akhirnya punya gambaran buruk sang anak terhadap ibunya. Maka di sini perlu kerjasama yang sangat baik dan jujur antara suami dan istri. Ya, ciptakan anak-anak kita anak yang mengagumi orang tuanya. Ya, tentu saja kagum dalam artian yang positif, yaitu seorang orang tua yang saleh dan seorang wanita ibu yang salihah yang pandai mendidik orang atau anak-anaknya. Nah, apa hasilnya nanti kalau demikian dia lakukan pada dua anak perempuannya ini? Illa adkhalatahul jannah, kecuali keduanya memasukkan dia ke surga. Allah, subhanallah, bisa membawa ke surga, padahal surga itu tidak didapat dengan banyaknya amal, tapi dengan rahmat Allah. Ternyata menyayangi anak adalah mendatangkan kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada kita. Jadi salah satu pintu besar kita untuk sebagaimana anak yang taat pada orang tua, berbakti kepada keduanya. Orang tua sebagai pintu surga yang paling tengah bagi anak, ternyata anak pun menjadi pintu surga bagi seorang orang tua. Makanya anak tak boleh durhaka pada orang tua pun tak boleh durhaka sama anak. Sebenarnya Allah SWT adil. Jadi bahasanya saja yang berbeda. Anak mesti berbakti, tak boleh durhaka. Orang tua mesti mendidik, tak boleh sembarangan. Alhamdulillah, ternyata kita ini saling membutuhkan. Ada hubungan yang saling membutuhkan antara ayah dan anak, anak dengan ayah. Khususnya anak-anak wanita yang harus memberikan atau mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, khususnya ayahnya, sehingga menjadi anak yang dikagumi. Sehingga ketika mencari suami, paling-paling nanti cari seperti ayah, pandai memasak, pandai nyuci, pandai nyapu, pandai mijit amak dan sebagainya. Itu doa yang sama anak, Masya Allah, Alhamdulillah jid. Sebab anak minta seperti itu, bagus itu. Ayah pandai nyuci, pandai nyapu, pandai masak, pandai dan banyak duit pula. Jarang keluar rumah, selalu bantu orang tua di rumah, tapi piti banyak. Mantap. Penyayang pula. Allah musta'an. Baik, hadis yang terakhir para bunda, para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT dalam bab ini, qala hadatsana Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, yaitu Muhammad
Ibnul Fadl Arim As-Sadusi Al-Basri. Qala hadatsana Sa'id ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Qala hadatsani Ali ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Ali ibn Zaid, yaitu Ali ibn Zaid ibn Abdullah ibn Zuhair ibn Jud'an, dikenal dengan Ibnu Jud'an, dhaif. Qala hadatsani Muhammad ibn al-Munkadir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Munkadir al-Madani, seorang ulama abid thiqah di Madinah pada masa tabi'in, terkenal dengan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Anna Jabir bin Abdullah haddatsahum, bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, ya'wihinna, disiapkannya tempat tinggalnya, berarti dibuatkan rumah. Ya, dibuatkan rumah. Alhamdulillah, kalau di negeri kita rata-rata anak-anak perempuan disiapkan rumah-rumahnya, bahkan mungkin lebih pula daripada anak laki-laki lagi. Nah, wa yakfihinna, kemudian memberikan mereka nafkah yang cukup. Nafkah yang cukup. Nah, cukup di sini para imahat yang ramah, tentu masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki. Tidak bisa disamakan antara satu rumah ke rumah yang lain, antara satu ayah dengan ayah yang lain, sesuai dengan rezeki yang Allah bagikan untuknya. Wa yakfihinna, dan cukupkan apanya? Wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka. Menyayangi mereka. Faqad wajabat lahul jannatul battah, maka laki-laki ini, orang tua ini, mesti masuk surga selamanya. Itu kalimat al-battah itu adalah pasti. Ya, tentu saja dalam arti seperti yang tafsirkan di sebelumnya, ayah yang mati dalam keadaan Islam, ya, yang kemudian dia melakukan itu adalah lillahi tabaraka wa ta'ala. Faqala rajulun min ba'dil qaumi, ada sebagian dari orang yang hadir waktu itu berkata, wasintaini, bagaimana dengan 2 ya Rasulullah? Tadi kan 3 kata Nabi, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wasintaini, bahkan walaupun hanya 2 orang anak perempuan. Jadi kita sebutkan turunan-turunan yang didapatkan dari baiknya pendidikan ayah ibu kepada anak perempuan. Tadi sudah kita sebutkan akan melahirkan menjadi seorang istri yang baik, yang saleh, mungkin juga selalu mendoakan, kemudian mengajarkan ilmu yang diajarkan, kemudian melahirkan anak-anak yang saleh salihah, yang senantiasa mengingat kebaikan orang tuanya dan mendoakan, dan itu semua sangat diharapkan untuk mengangkat peringkat dan tingkatan di akhirat setelah kita tiada. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan bisa dijawab. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Kalau umroh dengan travel tertentu katanya ada bid'ahnya. Kalau boleh tahu yang sesuai sunnah secara garis besar bagaimana Ustaz? Masyaallah, akhwat yang rahmati Allah SWT, travel, maksudnya travel itu pada asalnya kan adalah orang yang mengurus perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, orang yang mengurus ini bermacam-macam. Ada yang mereka berilmu, ada yang kurang berilmu. Kemudian ada ilmunya, ilmu yang sahih, ada pula yang ilmu yang bercampur antara yang sahih dengan yang tidak. Maka oleh sebab itu kita mesti, supaya amal kita bersih dan mendekati yang diinginkan Allah atau seperti yang diajarkan Nabi, tentu kita mencari orang-orang yang berilmu tentang sunnah Nabi dan semangat mengamalkannya. Karena masalah ilmu, ramai orang berilmu, tetapi mereka tidak begitu menta'zim ilmu yang mereka dapat dari Nabi itu. Oleh sebab itu maka kita bertanya ke sana kemari,
ya dari mereka yang sudah pernah pergi atau kepada ustadz-ustadz yang memang kita ketahui mereka intens mendakwakan dan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ibadah apa saja yang harus banyak dilakukan ketika umrah yang waktunya hanya beberapa hari? Umrah itu artikan ziarah ke Baitullah. Nah, dan Baitullah itu amalan yang paling bagus adalah tawaf. Adalah tawaf. Karena satu, kesempatan kita terbatas. Yang kedua, tawaf tak ada kecuali di Ka'bah. Maka perbanyaklah tawaf dan kapanpun waktunya. Karena di Ka'bah dilarang oleh Nabi SAW untuk melarang orang tawaf dan salat di Ka'bah kapanpun waktunya. Maka yang disunahkan adalah yang memperbanyak tawaf. Ditanyakan kepada pada Imam Syafi'i rahimahullah, mana yang lebih afdal, memperbanyak salat sunatkah atau memperbanyak tawaf? Dia menjawab adalah di Masjidil Haram adalah memperbanyak tawaf, dan setelah tawaf ada salat sunatnya. Memperbanyak tawaf, dan setelah tawaf biasanya ada salat sunatnya, sehingga terkumpul kedua-duanya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz keluarga beserta kaum muslimin diampunkan dosanya dan dirahmati oleh Allah, amin warahmatullahi alamin. Dan juga kepada ibu atau saudari yang mendoakan, seorang wanita harus ditemani mahramnya ketika safar. Jarak berapakah seorang wanita sudah dikatakan bersafar dan harus ditemani mahramnya Ustaz? Kalau saya pergi ke Pekanbaru tanpa mahram dari pagi hari, kemudian sore harinya saya pulang kembali ke Bangkinang, apakah hal tersebut termasuk safar Ustaz? Jazakallah khairan. Kalau yang saya pahami dari sejak dulu sampai hari ini, ke Pekanbaru, orang Bangkinang ke Pekanbaru tidak disebut musafir, dan juga sebaliknya orang Pekanbaru ke Bangkinang tidak disebut musafir. Dan itu yang saya pahami. Jadi memang kembali masalah safar ini kembali ke urf, bahwa urf suatu negeri itu ketika pergi ke suatu tempat, walaupun tak sampai jarak 2 marhala atau 4 parsakh itu dihitung safar, maka musafir dalam urfnya tadi, kebiasaannya. Dan kebiasaan kita dari Bangkinang Pekanbaru, orang kita tidak menyebutnya musafir, mana ayangnya, pokannya. Musafir enggak sah. Tapi kalau sebut ke Dumai musafir iya, atau sebut misalnya ke Minas dari sini musafir iya. Jadi sebab itu saya berpendapat wallahu alam atau memahami bahwa ke Pekanbaru belum safar. Nah, andainya seorang wanita pergi ke Pekanbaru tanpa mahram, itu belum disebut safar tanpa mahram, wallahu taala alam. Memang Imam Syafi'i rahimahullah kalau dalam hal ini lebih mendhabit. Beliau menjadikannya jarak sebagai dhabitnya, yaitu jarak 82 km atau lebih, itu sudah disebut safar. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Ahlul Zahir, bahwasanya safar itu dhabitnya adalah urf, kebiasaan orang. Bisa jarak 40 tapi di tempat itu disebut musafir, maka kita katakan itu safar. Wallahu alam. Jadi kalau seandainya ibu atau saudari ke Pekanbaru pergi tanpa mahram, itu tidak termasuk yang berdosa, wallahu alam, karena belum masuk jarak jamak dan atau qasar salat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya puasa Yaumul Bid berpisah dengan berpisah karena uzur syar'i? Berpisah atau karena uzur syar'i? Kalau uzur syar'i tidak ada, karena puasanya sunat hukumnya. Dan puasa pada asalnya istilah Ayyamul Bid, kemudian yang diwasiatkan Nabi SAW puasa 3 hari dalam sebulan. Ada yang menafsirkan Ayyamul Bid, ada yang menafsirkan boleh puasa di separuh
Sepertiga pertama sehari, sepertiga kedua sehari, sepertiga ketiga sehari. Jadilah haraj, tidak ada masalah. Walaupun tanpa uzur syar'i, apalagi karena uzur syar'i. Wabillahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Itu bertanya Ustaz, silakan. Di setiap hari Jumat dan malam Jumat disyariatkan perbanyak salawat. Pertanyaannya, bacaan salawat seperti apa yang harus dibaca? Apa bacaan salawat seperti tasyahud dalam salat? Apa cukup membaca salawat sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasannya Ustaz. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya dengan sigat umum. Dan menyebutkannya dengan bahasa umum, maka kita sigat salawat, bacalah salawat yang mudah kita baca. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala nabiyyina Muhammad, atau baca yang paling sempurna adalah salawat al-Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bacalah selawat dengan sigat apapun, tapi dengan catatan jangan mengkhususkan selawat untuk malam ini malam ini, Jumat Kliwon ini, Puncak Pegi ini, Jumat ini sebagainya. Enggak. Ya, di sini yang jadi masalah yang masuk pintu-pintu subuhatnya. Iya kan boleh, kan dari dalil umum boleh kan selawat apapun. Iya, pakailah dalil umum tadi. Tapi ketika kita buatkan sirat tertentu, redaksi tertentu, di malam tertentu, di waktu tertentu, dan bilangan tertentu, akhirnya menjadi amalan khusus dan berdasarkan dalil umum, maka itu tidak dibolehkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ana ingin bertanya, ketika melakukan salat sendiri minimal sutranya seperti apa? Apakah harus setinggi dengan kita? Jazakallahu khairan. Nah, sutra itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tingginya bebas pada asalnya, tapi sekurang-kurangnya adalah kamu akhiratir rahal, yaitu seperti setinggi kayu tempat orang musafir di atas onta, ada tempat di belakangnya untuk bersandar dan juga untuk menyangkutkan bawaannya. Nah, setinggi itu kata para ahli sejarah, ia lebih kurang satu hasta, atau sekitar 40 sampai atau 30, sekitar 30 sampai 40 cm tingginya. Tapi tidak mesti setinggi itu. Bisa dipakai sutra tiang yang ada, atau dinding yang ada, atau rak buku yang ada. Tidak ada ketentuan sutra tertentu, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Dari sisi bentuk, dari sisi tinggi, dari sisi lebar. Tapi kalau dari sisi jarak kita dengan apa? Dengan sutra, tempat sujud kita dengan sutra dijelaskan qadra mamarisyatin, yaitu jarak antara tempat sujud kita dengan sutra itu sekira bisa seekor kambing yang ukuran sederhana lewat di situ. Kita sujud lalu dia lewat antara kita sujud dengan sutra itu. Itulah jarak sutra dengan tempat kita sujud. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tidak mengangkat tangan saat imam melakukan kunut salat subuh? Barakallahu fiik. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, mengangkat tangan dalam berdoa hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Artinya kalau tidak diangkat boleh tidak diangkat. Nah, boleh tidak diangkat. Tidak ada masalah. Yang kedua, hukum kunut sendiri dalam masalah ini, hukum kunut subuh, hukum asalnya ya kunut itu boleh. Yang masalahnya adalah menjadikannya sebagai amaliyah yang tak tertinggalkan sepanjang hari. Itu yang tidak memiliki dalil yang berdiri sendiri. Justru hadis dalam masalah ini
menurut para ahli hadisnya hadis mungkar. Dapat saya jelaskan karena hadis ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Dari Anas diriwayatkan oleh Ar-Rabi' ibn Anas. Dari Ar-Rabi' ibn Anas diriwayatkan hanya oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, Abu Ja'far Ar-Razi ini riwayatnya adalah mungkar kata Ibnu Hibban. Rabi' ibn Anas juga meriwayatkan hadis kadang mungkar dari Anas, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi yaitu Isa ibn Mahan, yaitu dia menyebutkan Nabi SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Nah, riwayat ini berbeda langsung dengan riwayat 8 orang atau lebih murid Anas ibn Malik yang kuat-kuat, seperti Thabit bin Aslam Al-Bunani, Ayyub As-Sakhtiyani, Abdul Aziz ibn Suhaib, Mujahid ibn Jabr, Qatadah ibn Da'am As-Saddusi, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi kunut hanya 1 bulan. Maka riwayat Isa ibn Mahan Abu Ja'far Razi dari Ar-Rabi' ibn Anas Al-Basri adalah riwayat yang sangat lemah. Oleh sebab itu dasarnya adalah sangat lemah. Nah, kembali kepada masalah kembali, pada asalnya doa kunut itu tidak disyariatkan secara subuh, tidak disyariatkan berturut-turut. Tentu saja masalah ini khilaf di antara ulama, hukumnya 5. Ya, 5 hukumnya, ada yang bilang wajib, ya, ada yang bilang mustahab atau sunat, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang mubah, dan ada yang bilang bahwa kalau dilakukan sekali-sekali itu sunnah. Ala kulli hal, ini masalahnya lapang. Siapa yang berkunut jangan menyebabkan perang. Tapi kembali ke usul pertanyaan, boleh tidak ngangkat tangan? Ini masalahnya dibangun di atas apakah kita menganggap kunut yang dilakukan itu sunnah atau bid'ah. Bagi yang menganggapnya sebagai sunnah, tentu dia angkat tangannya, tidak ada masalah. Bagi yang menganggapnya dia bid'ah atau tidak disyariatkan, di sini masalah, apakah dia mengangkat tangan atau tidak? Wallahu alam. Saya tanyakan ke guru kami Syekh Profesor Anis Al-Indonesi, gimana kita menyikapi? Kata beliau, inna waju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu ditanam atau diangkat untuk diikuti. Ketika dia kunut, kita kunut, maka kita ikut mengangkat tangan. Terus bukankah dia bid'ah ya Syekh? Iya, bagi dia, bagi kita berterusan bid'ah. Tapi kan kita sekali-sekali, tidak selamanya dengannya. Terus bagaimana dengan saya yang selalu sholat di masjid yang imam berkunut subuh? Maka katanya menjaga atau menjaga supaya umat tidak ini, maka lebih baik daripada sekedar hanya mempertahankan pendapat kita bahwa itu sunnah. Wallahu a'lam. Tapi sisi lain, yang lain mengatakan tidak, bahwa kita kalau sudah diketahui posisi kita atau sikap kita terhadap amalan tersebut dan sudah dimaklumi, maka kita tidak mengangkat, karena hadis yang mengatakan inna maju'ilal imamu yu'tamma bihi, imam diikuti untuk diikuti pada hal yang disyariatkan atau hal yang disunahkan. Adapun yang tidak disyariatkan, tidak mesti kita ikuti. Misalnya Nabi menanggalkan sandalnya di dalam sholat, lalu sahabat menanggalkannya. Lalu Nabi sebutkan, jangan ikut tanggalkan. Karena apa? Saya nanggalkan ada sebab. Bukan karena ini syariat yang harus diikuti. Wallahu ta'ala alam. Dan masalah ini juga tidak boleh terlalu diperbesar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua sedangkan kami sudah berkeluarga? Pesan doakan orang kami yang lagi sakit di rumah sakit. Syukran Hasan. Pertama kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allahumma shfi mardan muslimin, Allahumma shfi mardan muslimin, Allahumma shifaan ajilan, Allahumma shifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman ya rabbal alamin.
Adapun berbakti pada orang tua, sedangkan kami sudah berkeluarga, justru setelah berkeluarga itu berbakti kepada orang tua menurut, ya, kalau menurut yang kemauan yang menurut kemungkinan justru akan lebih banyak, karena kita sudah kemarin sendiri kita berbakti kepadanya, sekarang beramai-ramai. Wallahu a'lam. Karena berbakti itu tidak bisa hanya diartikan dengan dalam bentuk materi, ya, dalam arti memberi uang, memberi ini dan sebagainya. Karena tidak sedikit orang tua lebih mengharapkan kita untuk menjenguk dan mendengarkan dia bercerita. Ada seorang ibu, dia memiliki 10 orang anak. 10 ibu, 10 orang anak. Ada yang jadi dokter kaya di kota, ada yang jadi dosen, ada yang jadi ini pegawai, pejabat dan sebagainya. Kalau pulang mereka bawa, masya Allah, bawaan yang wah-wah, mewah-mewah. Kecuali satu orang yang hanya tinggal di kampung, ya, bersama ibunya, tapi setiap hari bersama ibunya. Ditanya oleh orang, siapa di antara anaknya yang paling ibu sayang? Dia jawab, anak saya si fulan yang paling miskin itu. Sebab apa? Karena dia yang selalu mendengarkan cerita sang ayah dan sang ibu, yang senantiasa menjenguk dan duduk bersamanya, walaupun dia tidak bisa memberikan harta benda seperti yang diberikan oleh abang, kakak, adik dan saudara maranya. Wallahul musta'an. Bukan berarti betul tidak sayang pada yang lain, tapi ini lebih dia sayangi. Bayangkan kalau lebih disayangi, pasti dia yang lebih banyak didoakan. Oleh itu tidak semata-mata dengan harta. Wallahu ta'ala alam. Ingatnya kita berdoa untuknya setiap hari, itu adalah bakti. Kita arahkan anak-anak kita untuk mentakzim dan menghormatinya, dan harus ada dalam hati anak kita, orang tua kita, itu adalah masuk bakti. Karena tidak sedikit anak-anak kita seperti tidak mengetahui orang tua kita. Datang mak kita, ayah kita ke rumah, dia tak keluar-keluar dari kamar kadang. Jadi ini adalah pendidikan yang keliru. Harusnya sebagaimana kita dulu ketika ayah dan mak kita pulang, apalagi dulu waktu masa-masa dulu pulang gelanggang, pulang pasau kan, masya Allah, sampai tersebut pula dan anekdot oso nanti amak pulang pasau ni kan, artinya menunggu bawaannya. Seperti itu pula kita hendaknya menyuruh anak-anak kita menunggu kedatangan orang tua kita tersebut. Itu juga termasuk bakti. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita untuk berbuat kebaikan pada orang-orang tua kita yang masih hidup. Bahkan setelah meninggal pun masih ada kesempatan berbakti, yaitu menyambung hubungan silaturahim yang tak tersambung kecuali dengan beliau. Wabillahi taufik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali di lain saat. Lebih dan kurang dan diberi maaf. Wassubhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang.
Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.